Shalom. Hami Yayasan BKS Marturia pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Andorang sotapuka acara permingguan di Jabu, ya minggu tasadarion ima minggu pa-22 hondung Trinitatis. Temata mingguon naroma arini Tuhani. Tapahohom ma, taparade marohata, martang yang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 570 tolu ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon do dido Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dang au na punasa, poda ni namarsuru au doi. Molo adong manang ise na mabayan lomo ni rohani amai, botoon ni ido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nahuhataho ni sian roha-rohaku sandiri. Songon nanido ni surati, akabatang ae na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya! Martangi ang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan jala pardenggan basa, rodi saleleng ni leleng na doasi ni roham,
Maulia te marohanami tuho, ala diramotiho hami sian nasailaon sahat ro di sadarion. Hupuji hami maho ala naung sahat tuhami barita nauli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na Pangulo hami. Maulia te hudok hami tuho, ala dibagasan dame dohot hasonangan dilehon ho hatam na badiai. Say asi maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asahot rohanami jalatar parangehon hami parange na badia. Say ajari jalapay baru marohanami, asalamias hamiro di hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahita. Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 240 ayat sada dohot ayat 4. Tabegema patik ni debata di ari mingguon, imasian patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon on madido disi. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yang gotungga besi sobaon manang si uluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhum na dosogot akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari maulahamu na sa siulaonmu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe na manggebati hutam. Ay na dionom ari do ditop padebata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papitohon dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala diparbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tu patik na sapului ondo. Audo Jahoba debatam ninna debatata,
Pargogo na so hatudosan jala parimas, siluluhon dosa ni amana tu pinopar na ro disundut patoluhon, ro disundut paopaton, pinopar ni akan na sogoroha di au. Alaya si dorohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha di au, naso mangalaosi patiki. Ima sahat na, atong rap mangidogogo mahita siya tuhata debata, laho mangulahon na humbar tupati nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami mangulahon na humbar tupati mi. Amen. Tapuji matuhata siyan buku ende nomor 177 ayat sada dohot ayat 4. Jongjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Ginjang, pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho, jala ro di saliling-liling na doasi ni roham. Say marparmuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jot-jot dohami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husunggulihami rimasmu markite siyan pangalaosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehova, say unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang ngalang nga siniroham, say urupi mahami. Ho, ale Tuhan debata hatuaon nami, paluahami, jala sa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tabege mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehova. Nung nga pola hupasisi aka pangalawsim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Say mulak maho tu au ay au do si paluaho. Hasangapon madidebata na diginjang. Amen. Hundul mahita. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 414 ayat sada. Tajaha mahata ni debata epistel diari minggon imasian Lukas 20 sada ayat pitu ro di ayat 10 sia margati-gati mahita manjahasa. Jadi disukun nasida maibana nin nama adigan mamasai guru jaladia matadana paboa laho songgop mai alai ninna ibana ma jaga mahamu sotung lilu hamu ailad do narosu gut manulu guarhu akan amadok audo nunga dapot tikinai unang may gutok kamu nasida alai mulo dibege hamu barita ni aka hamu suon dohot haguturon unang mahamu tarsonggot aidang tarbahen sosonggo pijumolo alai dang dope manigor dapot ajal nai. Laos didok matu nasida nahe hido sugut bangso maraloho bangso harajaon maraloho karajaon masa malalo akan nabolon akasahit bala marluat-luat nang haleon tarida maaka panonggoti ro di tanda na balga sian langit alai taga somasa do peakai takku pon jalan lilian nasida dohamu pasahaton na dohamu tuaka pargurua dohot hurungan gabitu gihonon na hamu tujulo ni raja dohot panguhum humokop goar lausi maga bedalan muna makatindakon au omma parateate hok kamu nasopola sari hono muna hian si taria sono muna disi ay au mangalehon tuhamu soara dohot habisuhon nasobolas aloon ng alusan ni akka musumuna. Alay nang natoras muna haha anggi si solhot rodiali ale muna do pasahat tok kamu jala pamateon na di basiak kamu. Hosoman ni saluhut jolma dohamu ala goarhu. Jala nasotu pamago sada ubuk sian nulu muna. Rap mahita sude marhite-hite benget ni roha do malua hosamuna. Ima sahatna martua maakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 485 ayat sada dohot ayat 4.
Jongjong Mahita. Atong taha tidakon maha porseot tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sado portibion rap mando mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di parbadia adorang sohabubuhan tuhata na tumaon na bernit di pangumuan ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau na pinarsilang na tuat dumanuturo dong di tanon na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo kahuhundul tu siamun debata Jehovah amanai pergogo na sohatu dosani di si maibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Hundul Mahita. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 827 ayat sada rodi ayat 2 huhut tapasahat ma peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar, semuanya sehat dan bersuka cita bukan? Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman Tuhan yang tertulis di kitab Maleaki pasal 4 ayat 1 hingga ayat 6. Di dalam bahasa Batak, di Bibil bahasa Batak, Maleaki tolu ayat 10 sia sahatu ayat 20. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak bersama-sama. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik
menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak perlu malu mengakui bahwa kita juga sering cemburu melihat hidup orang jahat yang hidupnya penuh kuasa, sangat mewah, dan nampaknya bahagia, sepertinya tidak kekurangan apapun. Sementara orang-orang baik yang saleh itu, orang-orang yang tekun bertuhan itu, kita lihat hidupnya hanya pas-pasan, bahkan sering kekurangan, sering menderita sakit-sakitan. Dan bisa saja orang bertanya baik diam-diam dalam hatinya maupun bertanya terang-terangan, adakah gunanya bila kita tekun mengikut Tuhan? Adakah gunanya kita hidup saleh? Saudaraku, mirip seperti itulah juga pikiran bangsa Yahudi di zaman Maleaki ini. Ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka sangat kecewa karena kondisi Yerusalem itu masih sangat memprihatinkan. Lalu timbul pertanyaan di dalam hati mereka, bila Tuhan adalah Tuhan kami, mengapa Dia membiarkan keadaan kami terus-menerus dalam keadaan terpuruk ini? Itu membuat mereka menjadi pesimistis, bahkan menjadi sinis. Mereka mulai meragukan keberadaan Allah. Karena itulah terjadilah kemerosotan rohani. Ibadah mereka asal-asalan saja, hanya rutinitas tanpa penghayatan. Dan mereka tidak lagi mematuhi hukum Taurat Tuhan, tidak lagi menyerahkan perpuluhan. Dan mereka mulai berpaling menyembah ilah-ilah lain. Lalu mereka mendahulukan pembangunan rumah mereka ketimbang pembangunan bait Allah. Mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sehingga bait Allah dibelangkangkan. Para imam-imam melayani asal-asalan saja karena mereka juga harus bekerja untuk mencari nafkah mereka. Demikian juga dengan pernikahan hancur lebur. Karena banyak orang Yahudi yang menceraikan istrinya yang dari orang Yahudi dan menikahi perempuan dari bangsa lain yang sangat keras dilarang oleh hukum Taurat Musa. Dan terjadi jugalah kesenjangan sosial. Itu akibat ketidakadilan. Mereka yang punya duit menindas dan memeras orang-orang miskin. Saudaraku, perilaku bangsa Yahudi pada waktu itu sangat-sangat jauh dari perilaku umat Tuhan. Itulah yang membuat orang-orang menjadi pesimis. Sehingga di pasal 3 ayat 14 mereka mengatakan, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Mengapa demikian? Karena mereka melihat
para penjahat semakin makmur, sementara orang-orang saleh menjadi korban dari para penjahat itu. Dari situlah mereka tiba pada sebuah kesimpulan mengatakan lebih baik menjadi orang jahat. Tidak ada gunanya menjadi orang benar. Saudaraku, dalam situasi seperti itulah Tuhan mengutus nabinya Maleaki yang mewakili Allah berdialog, bertanya jawab dengan bangsa Yahudi itu. Melalui dialog itu Tuhan menegur, tetapi sekaligus mengajak orang Yahudi agar mau bertobat. Tuhan mengajak mereka agar terus bertekun beribadah dan terus tekun dalam hidup sebagai orang-orang umat Tuhan, dengan menaati firman Tuhan, terus menerus menjaga perilaku mereka agar tetap kudus dan hidup sebagai orang benar. Di pasal terakhir dari kitab Maleaki ini, Tuhan meyakinkan orang-orang yang ragu-ragu tadi. Di ayat 1 Tuhan meyakinkan mereka bahwa akan datang harinya, yaitu hari Tuhan, seperti yang dijanjikan di pasal 3 ayat 17. Itulah yang menunjuk kepada hari kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia melalui kelahirannya di Betlehem, dan sekaligus menunjuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali di akhir zaman, di mana Yesus akan datang membawa penghakiman bagi seluruh manusia. Pada hari itu Tuhan akan mengadili setiap orang menurut keadilan yang seadil-adilnya, menurut pilihan perbuatan kita selagi kita masih hidup. Dan di sana tidak ada yang bisa menyuap, tidak ada yang bisa mempengaruhi, tidak ada yang bisa membatalkan keputusan Tuhan Yesus itu. Dan saudaraku, disitulah terjadi pemisahan antara orang-orang jahat, orang-orang fasik dengan orang-orang benar itu. Disitulah akan nampak jelas perbedaan nasib yang sangat mencolok antara orang jahat dan orang yang benar. Mari kita lihat apa yang akan terjadi kepada orang-orang jahat di hari Tuhan itu. Tetapi sebelumnya mari kita simak dahulu siapakah yang disebut orang jahat di sini, supaya kita bisa mengecek diri kita sendiri, apakah kita juga termasuk atau tidak termasuk di dalamnya. Kita baca ayat 1. Orang jahat itu disebut orang gegabah dan orang yang berbuat fasik. Orang gegabah dalam bahasa Indonesia sehari-harinya disebut orang sombong, yaitu orang-orang yang sombong sehingga tidak mau percaya, tidak mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya selama dia hidup, karena mereka merasa bahwa mereka bisa hidup selamat dengan kemampuannya sendiri. Mereka bisa selamat tanpa Tuhan. Mereka menjadi sombong karena mereka merasa tidak memerlukan Tuhan. Di sini juga termasuk orang-orang yang sombong rohani, yang merasa dirinya sudah layak masuk surga karena merasa sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Inilah orang-orang sombong yang merasa dirinya lebih baik dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu. Termasuklah di sini juga orang yang berbuat fasik, yaitu orang jahat, evildoers. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, sehingga selalu melakukan kejahatan. Kejahatan menjadi budaya hidupnya. Mereka berkarakter jahat. Mereka membiarkan kejahatan menguasai dirinya. Tetapi orang-orang ini masih tetap merasa dirinya hebat dan orang yang terbaik. Lalu sekarang saudaraku, dan ini yang sangat terpenting, apakah upah mereka? Apakah nasib mereka di hari Tuhan itu? Mari kita baca di ayat 1b. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, mereka akan dibakar seperti jerami.
pada hari itu mereka akan dibakar habis dan tidak ada yang tersisa dari mereka. Sangat-sangat mengerikan, bukan? Ketika mereka hidup di dunia, sepertinya mereka inilah yang paling hebat. Tidak ada yang berani melawan. Mereka kebal hukum. Mereka bisa mengatur semuanya dengan uangnya. Mereka bisa membuat skenario atau membuat rekayasa pembenaran diri dengan menggunakan harta dan kuasanya dan juga pengaruhnya. Tetapi di hari Tuhan itu mereka hanyalah bagaikan jerami. Bukan seperti kayu bakar, bukan. Tetapi seperti jerami, artinya mereka hilang dalam sekejap. Ternyata di hari Tuhan itu mereka tidak ada apa-apanya ketimbang kuasa Tuhan. Mereka hanyalah butiran debu yang tidak bernilai dan tidak berdaya apa-apa. Saudara-saudaraku, kira-kira apakah dengan firman ini bisa menyadarkan kita? Apakah kita masih mau meneruskan cara hidup yang seperti itu? Yaitu cara hidup yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap menyombongkan diri. Tapi bukankah seharusnya kita semua mau bertobat, mengubah arah, mengubah tujuan, mengubah orientasi, serta mengubah perilaku hidup kita agar nasib kita tidak begitu mengerikan kelak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih memantapkan hati kita memilih, mari kita lihat apa yang terjadi kelak kepada orang-orang benar. Tetapi seperti tadi, kita simak dulu, siapakah yang disebut orang benar di sini? Mari kita baca di ayat 2, di bahasa Indonesia sehari-hari disebut, mereka adalah kamu yang taat kepadaku, kuasaku yang menyelamatkan. Mereka adalah orang-orang yang hormat, yang takut akan Tuhan, sehingga mereka takut melakukan yang jahat, tetapi selalu taat melakukan firman Tuhan. Mereka selalu berperilaku sesuai firman Tuhan, karena didorong kasihnya kepada Tuhan. Lalu berikutnya, apa upah mereka di hari Tuhan itu? Mari kita baca di ayat 2 hingga ayat 3 dikatakan, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dengan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Hebat sekali saudaraku, bukan? Inilah namanya balik gagang. Semasa hidup di dunia, para penjahat itulah yang berkuasa, yang menikmati segala kemewahan. Sementara orang-orang benar itu mereka perlakukan semena-mena, sesuka hati mereka. Tetapi lihat saudaraku, di hari Tuhan itu orang jahat itu dibinasakan, tetapi orang benar itulah yang diselamatkan dari semua penderitaannya, dan mereka akan menerima sukacita dan keselamatan abadi dari Tuhan kita. Ketika di dunia, orang-orang jahat itulah yang menginjak-injak orang-orang benar yang lemah itu. Tetapi di hari Tuhan, justru orang-orang jahat itulah yang akan diinjak-injak oleh orang-orang benar. Karena orang benar itulah yang muncul sebagai pemenang. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang kita imani itulah yang tampil sebagai pemenang, sebagai penguasa mutlak yang mengalahkan segala kuasa dosa, kuasa iblis yang mengomandoi para orang-orang fasik itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, minggu depan kita akan tiba di minggu akhir tahun gerejawi.
Di sana kita akan diingatkan tentang akhir perjalanan hidup setiap orang. Dan hari inilah Tuhan melalui Maleaki ini menghadapkan kita pada pilihan. Jalan mana yang akan saudara jalani selama hidup di dunia ini? Jalan orang fasik kah atau jalan orang benar? Karena itulah yang akan menentukan vonis, yang menentukan nasib kita kelak sesudah pada waktu akhir zaman itu. Saudaraku, selama hidup di dunia ini, tidak jarang dan tidak sedikit orang yang cemburu, yang iri terhadap cara kemewahan dan kehebatan cara hidup dari orang-orang fasik itu. Bahkan mungkin kita ikut di antaranya. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadi ragu seperti orang Yahudi di zaman Maleaki ini yang mengatakan, apakah ada manfaatnya bila kita tekun mengikuti Tuhan? Karena dahulu ketika saya masih kecil, orang tua saya selalu mengatakan sebuah kalimat yang terus terngiang-ngiang di hati. Dikatakan jepekdo pak nigabus. Dusta itu pendek kakinya. Artinya setiap perbuatan jahat, setiap kebohongan akan cepat terbongkar dan akan segera mendapat ganjaran. Namun apa yang terjadi sekarang saudaraku? Justru sekarang kakinya si dusta itu sudah sangat-sangat panjang. Karena orang-orang jahat semakin pintar menyembunyikan, semakin pintar merekayasa, semakin pintar membuat skenario menutupi kesalahannya dan membuat pembenaran dirinya. Itulah yang membuat semakin banyak orang yang ragu-ragu tentang manfaat ketekunan bertuhan ini. Sehingga tidak sedikit orang yang menjadi bersikap kompromistis dengan mengatakan emena masak di gaga ursa bayi namasa bayi maniula. Sudah itu zamannya, ya kita ikut saja. Sehingga semuanya ikut dengan kejahatan itu. Bahkan sampai ada orang Kristen yang mengatakan, Bapak Pendeta, bagaimana hidup bila kita hidup jujur di keadaan sekarang? Bagaimana kita bisa menjadi kaya? Mereka katakan harus seperti kail yang harus bengkok supaya bisa mendapat hasil pancingan. Seperti itu kata mereka. Tetapi mereka lupa saudaraku, bahwa kail itu hanya mengambil binatang yang kecil saja. Mereka lupa bahwa untuk mendapatkan buruan besar sebesar rusa, sebesar lembu, atau sebesar binatang lainnya, kita harus menggunakan tombak yang bukan bengkok, tetapi harus lurus. Bukan seperti kail yang bengkok itu. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan agar kita jangan pernah cemburu, jangan pernah iri melihat orang jahat. Mari kita simak dengan baik apa yang dikatakan Tuhan di Mazmur 37 ayat 1 hingga ayat 3. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kehebatan orang jahat hanyalah sementara, tetapi kebinasaan mereka nanti adalah selama-lamanya. Karena itu yang terbaik hari ini Tuhan mengatakan, jadilah orang benar.
Jadilah orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau mengasihi Dia, yang berperilaku seperti karakter Tuhan Yesus, sehingga ketika Yesus datang kedua kali kelak, kita akan menerima upah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kuatkan kami dengan Roh-Mu, agar selama kami hidup di dunia ini kami mau menjadi orang benar yang percaya kepada Tuhan Yesus dan berkarakter seperti Tuhan Yesus. Kami tidak mau iri atas gemerlapnya hidup orang jahat. Ya Tuhan, sertailah kami senantiasa, karena hanya Engkaulah andalan kami. Segala hal akan dapat kami tanggung dan akan dapat kami menangkan hanya bila kami bersama dengan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan senantiasa memberkati hidup kami, juga memberkati dan memberi kesuksesan atas seluruh pelayanan para hamba-Mu, terutama para penginjil. Juga akan memberi hikmat-Mu bagi pemimpin bangsa kami, sehingga mereka bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang solid, yang bersatu, yang aman, yang toleran, dan yang sejahtera. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hamu kadungan nuaing tapasahat mapiliata huhut marede mahites yang nomor 110 onom ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut seleho-leho nading kadohot na sauli basa na mauliutus hupasahatami masyan na nilehon mituhami pilian nami tuho say jalo may gabi uwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilianon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddi. Asala putadahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dusa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.